Sebuah kabar gembira bagi pecinta dekor maupun desain entusias bahwa hari ini saya Aris Sanjaya sangat terhormat untuk berbincang dengan desainer Prasetyo Budi mengenai buku keduanya yang berjudul Simply Refined. Seperti yang kita ketahui bahwa buku yang pertama berjudul Simply Stated telah luncur di tahun 2012. 8 tahun berjalan paralel dengan perkembangan pesat interior, Pras ingin membagi perjalanan kreativitasnya melalui buku terbaru ini. Tampil bersih, berwarna putih, cukup tebal, hampir 300 halaman, menampilkan seleksi 9 proyek hunian. Pastinya Anda semua sudah tidak sabar ya untuk mengetahui lebih dalam mengenai buku yang kedua ini, yaitu Simply Refined. Untuk Pras, langsung nih kita ada orangnya di sebelah saya ya. Selamat atas peluncurannya buku kedua ini. Dan ini merupakan jejak sejarah baru nih dalam perkembangan interior desain Indonesia dengan kehadiran hunian-hunian yang lahir dari tangan kreatif desainer Prasetyo Budi atau yang kita kenal sebagai Pras. Ya, selamat sekali lagi. Dan langsung saja nih kita ngobrol-ngobrol mengenai buku yang kedua ini. Sebenarnya perbedaannya apa sih dengan buku yang pertama? Yang buku yang kedua mungkin lebih dengan cover yang putih, mungkin jadi lebih like a blank canvas. Kita explore bermacam-macam gaya, style, and juga kita explore dengan warna. Jadi play with color. Lebih colorful juga gitu ya, dan lebih mengeksplor lagi. Nah, itu perbedaannya dengan buku yang pertama. Tapi prosesnya kan cukup lama ya. Dari buku yang pertama launching itu diluncurkan tahun 2012. Artinya memakan waktu 8 tahun. Apakah prosesnya memang selama itu memakan waktu 8 tahun atau proses dalam pembuatan bukunya ini kurang dari 8 tahun? Proses dalam membuat buku sih hanya 1 tahun, kurang lebih mungkin lebih dari setahun lah ya. Tapi proses dari content of the book mungkin lebih dari 8 tahun mungkin. Lebih dari 8 tahun bahkan. Setiap project di Indonesia ini kita mungkin selesai dalam paling cepat 2 tahun mungkin each project. Jadi ini prosesnya memang cukup lama. Jadi ada project pun ada satu hunian, ada beberapa hunian yang mungkin sudah lebih dari 10 tahun di dalam buku. Oke, mungkin sudah 10 tahun yang lalu sudah selesai, tapi baru dibawa ke buku yang sekarang ini. Itu artinya memang prosesnya cukup panjang. Tapi kembali lagi ke buku kedua, konsepnya sendiri nih apa mengenai buku ini? I think it's exploration aja ya, creativity and mungkin collaboration with the clients and all that ya, yang membuat buku ini spesial juga sih. Gitu. Oke, jadi konsepnya memang lebih ke situ, kreativitasnya lebih ekspresif gitu ya, lebih explorer juga gitu ya. Tapi dalam menyeleksi 9 hunian untuk bisa masuk ke dalam buku gitu ya, artinya ada tantangan tersendiri nih, karena tadi kan disebutkan juga banyak dan mungkin buat stok ke depannya. Tapi ketika proses pemilihannya tersendiri, apa sih tantangannya di situ? Wah, itu saya dibantu oleh creative directornya, jadi mungkin dia yang bisa melihat secara keseluruhan dalam buku itu. Jadi dia membantu untuk membantu saya untuk memilih. Itu termasuk dalam proses pembuatan tadi 1 tahun gitu ya, termasuk proses pilih. Betul. Gitu. Oke, pasti dalam membuat suatu karya, terutama buku ini melibatkan banyak orang gitu ya. Nah, untuk di buku kedua ini Simply Refined, kira-kira siapa nih yang orang-orang membantu dalam proses pembuatan buku ini? Pertama Peter Cahyadi, dia fotografer yang menjadi peran penting dalam proses buku ini. Dia yang sosok yang bisa capture the designs of the house. Dan kemudian si Lian Eng, dia editor dan creative consultant. Oke, artinya yang to sort out the images. Gitu. Nah, kedua orang ini adalah orang yang membantu gitu ya dalam proses pembuatan buku ini. Apakah juga membantu di proses pembuatan buku yang pertama? Ya, mereka pertama juga satu tim kita. Satu tim gitu ya. Tapi saya juga sempat baca bukunya, di depan itu ada kata pengantar, di mana ada 3 tokoh di sana dan sepertinya mengenal cukup baik seorang Pras. Bisa dijelaskan siapa saja mereka dan hubungannya dengan mereka, antara mereka dan Pras ini seperti apa?
Oke, yang pertama Pak Yasin Teja Sukmana. Terus Mas Aryono. Dan kemudian Widi Wardana. Pak Yasin itu salah satu mentor dan dia senior arsitek di Indonesia. Semua orang kenal Pak Yasin. Iya. Dan mungkin dia kebetulan saya mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan dia di beberapa proyek sekarang. Oke, tapi sosok dari Pak Yasin sendiri buat Pras ini seperti apa? Seorang mentor saya rasa. Mentor, jadi, ya? Jadi really respect ke dia. Oke. Lalu bagaimana dengan Mas Ari? Mas Aryono, fellow designers. Jadi saya selalu gangguin dia untuk minta advice dan input dari dia. Artinya ini selain sebagai sahabat gitu ya, Iya, ini juga sebagai orang yang mau direcokin untuk bisa berbagi, tukar pikiran Ya. seperti itu. Oke, bagaimana dengan Widi? Yang terakhir Widi, dia klien yang menjadi teman karena kita waktu proses pembuatan rumah dia, karena dia seorang desain entusias juga. Jadi kita seru kalau membahas masalah desain. Jadi makanya menjadi kolaboratif. Oke. Nah, kalau misalnya mendapatkan seorang klien yang mengerti banget dan bahkan passionate about it gitu, about design, itu bagaimana apa atau sikap apa yang diambil oleh Pras? Jadi kolaborasi itu yang membuat menjadi spesial saya rasa. Jadi dari bukan hanya dari desainer tapi dari collaborative effort dari the client juga membuat mendapatkan hasil yang bagus. Oke. Nah, kalau misalnya bicara soal klien, dari 9 hunian yang ada di dalam buku ini, pasti klien ini memiliki perbedaan gitu ya. Bagaimana seorang Pras bisa menyelaraskan ide atau desain atas dari apa ya, bisa dibilang keinginan pemilik, itu bagaimana menyelaraskannya? Well, first of all mungkin karena they have to trust me juga. Oke. Jadi itu pertama, dan kedua mungkin karena kita bisa explore-nya bersama-sama ya. Jadi kita mungkin kolaborasinya together, jadi lebih menyatu gitu. Jadi saya memahami apa yang mereka inginkan dan saya bisa bantu untuk merealisasikan. Gitu ya. Nah, biasanya kan seorang interior designer itu memiliki idealis tersendiri gitu ya. Nah, untuk seorang Pras bagaimana nih menuangkan idealismenya terhadap keinginan dari klien? Ada sih, masih. Jadi kalau memang dilihat tetap dalam 9 project tetap ada garis dari saya gitu. Jadi lebih simplinya ada. Simplicity-nya dan elegansinya masih ada. Tapi ada toleransinya juga di situ atas keinginan klien seperti itu ya. Nah, bagaimana sih cara mewujudkan, selain tadi Pras sebutkan mungkin bertanya, mencari tahu apa sih yang klien inginkan seperti itu, tapi ada cara khusus nggak sih untuk bisa mengeksplor dan akhirnya memenuhi apa yang klien inginkan, terutama di 9 hunian ini ya? Karena at the end of the day kita menjadi teman ya, jadi
mereka juga dengan leluasa untuk mengeluarkan mengeluarkan ide dari apa yang dipikirkannya gitu. Jadi saya juga bisa mengambil ide itu dan merubahnya menjadi desain yang selaras mungkin ya. Itu dia, kembali lagi ke selaras gitu ya. Ide dari seorang pras dengan ide dari pemilik atau klien disatukan dan menjadi suatu desain yang akhirnya selaras dan sesuai keinginan mereka pastinya, seperti itu. Nah, dari sekian banyak desain yang telah dibuat oleh pras, terutama di 9 hunian ini, kira-kira yang paling berkesan menurut pras itu yang mana? Pastinya semua bagus-bagus gitu kan, dan berkesan, tapi yang paling gitu. Nggak ada sih, I think every project have a different intrigue-nya. Jadi maksudnya bukan intrigue, lebih different experience. Dan mereka semua sangat valuable to me. Yeah, I think that makes the house, the home. Ya, artinya memang semuanya berkesan ya. Dan masing-masing rumah memiliki roh atau soul. Gitu karena ya. makanya kalau dilihat kan juga desainnya berbeda-beda. Jadi benar. Itu yang membuatnya sangat interesting aja. Nah, kita merangkum semua gitu ya. Akhirnya itu dimasukkan ke dalam satu buku. Sebenarnya apa sih pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh pras dalam peluncuran buku kedua ini? Mungkin lebih karena explore of the design. Sekarang tidak ada sesuatu yang baku gitu ya. Jadi lebih bebas untuk mendesain. Jadi creativity yang penting. Nah, dari buku itu saya baca dan sebenarnya banyak sekali kutipan-kutipan yang bagus menurut saya gitu ya. Ada dua yang saya ingin tanya. Yang pertama adalah di situ pras menulis good design is effortless. Nah, good design is effortless menurut seorang pras itu apa? Jadi merasa lebih nyaman, jadi tidak berasa it's design. Jadi itu just flow with the heart aja, jadi lebih tidak dipaksakan. Jadi sesuatu yang feels natural to be there gitu. Tidak dipaksakan dan untuk furniture-furniturnya sendiri gitu ya, itu tidak menjadi suatu kompetisi gitu ya. Mereka saling selaras. Complement each other, itu dia. Yang berikutnya nih ada yang sangat menarik perhatian saya gitu ketika membaca di halaman, kalau nggak salah halaman 1, 2, 3, nah pokoknya di depan gitu ya, di buku Simply Refined ini ada kalimat yang ditulis oleh pras. Kalimatnya berbunyi seperti ini: To my late mother for encouraging me to follow my dreams irrespective of where it took me and whatever it made me, love you always, Mama. Karena dia memberi kebebasan untuk saya melakukan apa yang saya mau. Jadi she give me the freedom to pursue my dreams. Yang just do your best. Jadi itu yang pegangan saya lah mungkin ya. Yang dibawa sampai dengan saat ini juga gitu. Artinya peran Mama dalam perjalanan karir pras itu sangat besar sekali. Nah, dengan adanya tulisan itu, apakah artinya ini buku di Simply Refined ini adalah dedikasi untuk Mama atau? Ya, bisa jadi. Kalau misalnya Mama masih ada, mohon maaf, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Oh, thank you with all my heart gitu. Karena dia to give me the freedom to do it. Karena nggak setiap orang tua mungkin memberi kebebasan itu kepada anaknya. Betul. Ya, pasti mereka mempunyai impian bahwa anaknya tuh harus menjadi begini. Jadi memang benar-benar Mama memberikan kebebasan gitu ya, sampai akhirnya memang pras juga menjadi pras yang sekarang ini luar biasa sekali. Nah, boleh disampaikan nih pesan, kira-kira pesan apa yang sebenarnya Prasetyo Budi ingin sampaikan dengan diluncurkannya buku kedua ini? Wah, tadi juga mungkin saya harus ngomong juga karena tim dari Plus Design yang make it juga ya. Jadi not just me. Jadi ada Plus Design, my team yang
membantu untuk merealisasikan semua proyek ini juga. Pesan apa ya? Pesan dari buku yang kedua ini. Well, just I guess sebenarnya desain gak ada boundariesnya sih. Jadi lebih bebas, have the freedom and explore. Itu dia ya. Ya. Artinya desain itu memang tidak ada batasan, ya. Apapun kita bisa buat dan harus berani mungkin, Ya. kreativitas dan mengeksplor. Ya. Ada pesan tambahan lain mungkin untuk generasi penerus? Enjoy what you do. Enjoy what you do. Oke, yang pasti enjoy what you do juga ya, Prasetyo Budi. Sukses untuk buku keduanya. Terima Dan kasih. semoga kita bisa menikmati karya-karya yang lain, mungkin buku-buku yang lainnya Berikutnya. ya. Ya kan, karena desainnya masih banyak banget. Iya, betul. Oke, all the best. Thank you.